O Thou our Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all God. O Thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all God. Sing it out from your heart and say, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh, Lord, sing it out one more time from the deepest of your heart and say, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh, I exalt thee. Oh, I exalt thee. Oh, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, melalui perjamuan kudus sore hari ini, yang kami lakukan lagi Tuhan, setiap kali kami ingat akan Engkau Tuhan. Engkau mengingatkan betapa besarnya kasih-Mu atas dunia ini, atas kami semua, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, yang paling Kau kasih, and the only one, Jesus Christ, untuk kami, untuk saya orang berdosa ini Tuhan. Tanpa Kristus, kami semua mati binasa. Tanpa Kristus mengorbankan darahnya di Kalvari, bahkan sejak di Getsemani, kami semua tidak akan memiliki masa depan. Kami semua tidak memiliki harapan karena semua kejahatan yang kita lakukan. Betapa beruntungnya kita, teman-teman. Kita yang seharusnya ada di salib itu. Kita yang seharusnya ada di salib itu. Karena kejahatan kita. Kita yang harus dicambuk, diludahi, dianiaya, ditusuk lambung kita. Tapi ada satu pribadi yang begitu mengasihi. Bukan karena kita berharga loh. Bukan karena kita layak. Tapi karena kasihnya. Yang unconditional. Yesus bisa saja berkata, tidak mau mengikuti kehendak Bapaknya. Sebagai manusia, dia selama di bumi, 3,5 tahun melayani. Dia 100% manusia dan 100% Allah. Kalau sisi kemanusiaannya berkata, aku nggak mau melaksanakan tugas ini, dia bisa. Tapi dia lakukan. Dia turut kehendak Bapa untuk saudara dan saya. Layak menerima kerajaan ini. Amin. Mari kita siapkan tubuh Kristus dan darah Kristus di hadapan kita masing-masing.
Jangan pernah mengikuti perjamuan kudus hanya sekedar rutinitas. Taruh di hati kita masing-masing, taruh di manusia roh kita, bahwa ini adalah momen yang sungguh luar biasa yang pernah kita nikmati dalam hidup kita sebagai manusia berdosa. Ada satu pribadi yang mau merelakan nyawanya. Orang tua kita aja belum tentu mau loh mati buat kita, untuk kesalahan kita. Saya sebagai orang tua aja belum tentu mau mati buat anak saya, kalau dia bersalah. Kalaupun saya mau, mungkin hanya buat anak saya. Tapi belum tentu mau mati buat seluruh keluarga saya dan seluruh isi dunia. Tapi ada satu pribadi yang begitu baik, yang luar biasa. Dia mati bukan hanya untuk saudara dan saya. Dia mati untuk seluruh dunia, menanggung seluruh dosa dunia. Saudara bisa bayangkan betapa beratnya apa yang Yesus lakukan di Kalvari. Karena yang saya minta sore hari ini, jangan sia-siakan pengorbanan Kristus. Amin. Seperti kunci kita tadi, katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Hidup kita yang lama, suka menipu, suka berbohong, suka kepahitan, melakukan sihir, mantra, percabulan. Itu semua sia-sia. Endingnya mau. Namun ada harapan di dalam Kristus Yesus. Amin. Saya bacakan firman Tuhan sebelum kita makan tubuh Kristus. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang, masing-masing kita uji ya, menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya nggak heran, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan Tuhan. Kita saat teduh barang beberapa detik, kita uji hati kita. Kalau hati nurani saudara menuduh saudara nggak layak, hampiri tahta kasih karunia itu yang tersedia buat kita. Amin. Mari kita angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atas. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ini Yesus yang berkata ya Bapak Ibu, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kita siapkan darah Kristus melalui cawan perjamuan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan, kamu memberitakan kematian sampai dia datang. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Pujian yang tadi kemarin. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sekali lagi kita katakan dan akan terjadi sebagai doa di hadapan Tuhan. Telah mati
tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Terima kasih Sis Maria Sarjana untuk doa firman Tuhan. Baik, hari ini kita mau belajar sedikit tentang Rosh Hashanah. Ya, di semua grup-grup Kristen, bahkan mungkin juga di gereja-gereja, ini di poin penting yang dibahas oleh para hamba-hamba Tuhan. Ya, dan kita juga sebagai umat Tuhan harus tahu apa sih sebenarnya Rosh Hashanah atau the Feast of Trumpet atau hari raya awal tahun itu. Ya, dan apakah kita sebagai gereja Tuhan wajib atau harus merayakannya? Nanti kita lihat bagaimana gereja Tuhan itu berbeda dengan orang Israel atau orang-orang yang belum ditebus. Mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat pelajaran saya bahwa gereja Tuhan, bangsa Israel atau orang yang masih di bawah hukum Taurat, hukum mereka di bawah loh batu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat di bawah loh batu. Tapi kita gereja Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Kristus, bukan lagi hukum Taurat, bukan lagi hukum yang di bawah loh batu, tapi hukum di sanubari kita, hati nurani manusia roh kita. Amin. Itu beberapa waktu lalu sudah saya ajarkan juga. Jadi kita supaya mengerti gereja Tuhan itu seperti apa sih maksudnya dalam menyikapi setiap perayaan. Ya. Rosh Hashanah atau the Feast of Trumpet, hari raya awal tahun. Sedikit latar belakangnya. Kenapa setiap dalam perayaan Rosh Hashanah orang suka pakai talit nih seperti yang digambar ya. Itu talit. Dulu pun saya pernah terjebak dalam pengajaran seperti ini. Ya. Beberapa tahun yang lalu kalau saya flashback dan sekarang saya renungkan how stupid I was at the time. Saya harus pakai talit yang kayak gini nih, shofar dan semua tradisi-tradisi yang kayak mesianik itu lagi. Sampai saya dicerahkan oleh Tuhan dengan firman-Nya satu demi satu. Makanya hari ini kita belajar banyak. Ya. Dalam kepercayaan Yudaisme, ya, Rosh Hashanah ini jatuh pada tanggal 1 bulan Tisri. Nanti saya tampilkan kalender Yahudi. Mereka hadir di sinagog, ya, membunyikan shofar. Jadi ini sebenarnya perayaan Yahudi. Mereka selalu hadir di sinagog, membunyikan shofar, makanan simbolismenya juga apel yang dicelupkan ke dalam madu dengan harapan supaya ke depannya hidup mereka semanis madu dan apel tersebut. Namun aneh loh, dirayakannya pada bulan ke-7 atau bulan Tirsi. Ada latar belakang yang membuat mereka merayakan tersebut pada bulan itu. Kita buka sama-sama di Bilangan 29 ayat 1. Bilangan 29 ayat 1, tolong Gabriel kamu baca yang keras. 29 ayat 1. Ya. Bilangan 29 ayat 1. Ya. Pada bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu, harus kamu mengadakan pertemuan yang kudus.
maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari peniupan seruling bagi. Serunai. Ya, seruling sama serunai beda, Gabriel ya. Oke, luar biasa ya. Jadi mereka bangsa Yahudi setelah mereka dibawa oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir, ada banyak aturan-peraturan yang ditaruh dalam hidup bangsa ini melalui Musa dan tua-tua, termasuk perayaan-perayaan. Ya, jadi latar belakang yang membuat perayaan ini adalah seperti tadi bilang 29 ayat 1. Pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan 7 itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Jadi pada hari bangsa Yahudi merayakan Rosh Hashanah ini, mereka nggak boleh bekerja keras. Mereka harus di sinagog seperti saya bilang tadi ya, mereka harus ke sinagog, membunyikan shofar, kemudian makan apel yang dicelupkan oleh madu. Oke, satu ayat lagi, Imamat 23 ayat 24. Kita harus tahu historinya, latar belakangnya ketika suatu perayaan disuruh Tuhan dirayakan. Imamat 23 ayat 24. Yang sudah ketemu katakan amin dan silakan tolong dibaca kalau yang sudah ketemu. Imamat 23 Ayat 24. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada orang Israel, begini, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Ya, jadi Rosh Hashanah ini di awal-awal mereka merayakan adalah hari pertemuan kudus bagi bangsa Israel. Ya, sudah cukup jelas ya. So itu yang melatar belakangi hari raya Rosh Hashanah atau Feast of the Trumpet. Nah, sekarang saya mau tunjukkan kalender Yahudi kepada Bapak Ibu. Ya. Kalender Yahudi berbeda dengan kalender Gregorian. Dan kalau kita mau belajar firman Tuhan, jangan pakai kalender Gregorian. Karena kalender Gregorian adalah kalender antikris. Melalui Vatikan, kalender Gregorian tercipta. Ya, kalau mau kita hitungan tentang akhir zaman, hitungan waktu, bulan, kalau kita belajar firman Tuhan, selalu koneksikan dengan kalender Yahudi. Nanti ketemu. Makanya pengajaran saya Rapture and Second Coming itu butuh waktu 2 tahun. Saya selidiki benar-benar sesuai dengan arahan Tuhan melalui firman Tuhan dan juga kalender Yahudi. Oke, perhatikan, lihat nih kalender Yahudi ya. Kalau bulan Januari di bulan Yahudinya bulan apa namanya? Tevet ya, Tevet, Februari dan lain sebagainya. Nah, orang Kristen itu hari rayanya bukan hari tahun barunya bukan di bulan Januari loh. Umat Tuhan yang sungguh-sungguh tahu Tuhannya kalau masih merayakan tahun baru 1 Januari, artinya saudara ikut berpartisipasi merayakan Dewa Janus, Dewa bermuka dua. Ya, semua bulan-bulan di bulan Gregorian, di tahun Gregorian itu ada maknanya. Kenapa Natal di tahun Gregorian, di kalender Gregorian, diciptakan oleh Vatikan selalu tanggal 25. Pada tanggal 25, lahirlah Dewa siapa? Nah, lupa deh. Ya, jadi orang-orang Kristen yang merayakan Natal tanggal 25 itu merayakan siapa sebenarnya? Yesus tidak lahir di bulan Desember loh. Yesus lahir di bulan September. Kalau saudara hitung sesuai dengan kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Yesus lahir di bulan September. Dan tepatnya pada hari Feast of Trumpet. Bukan 25 Desember, tapi 25 September. Kenapa musuh Tuhan, iblis, melalui ante-ante yang selalu ingin menajiskan setiap hari-hari pentingnya Tuhan, perayaan-perayaan pentingnya Tuhan. Dia selalu ingin mengkopi dan menajiskan kekudusan Tuhan. Paham ya, saudara ya? Jadi hari-hari ini harus semakin peka. Mereka juga ada merayakan Halloween dan lain sebagainya. Jumat Agung, Good Friday, enggak ada di Alkitab, Bapak Ibu. Ya, sudah paham ya di kalender ya.
Nanti PowerPoint-nya akan saya bagikan. Sekali lagi kita baca latar belakangnya Imamat 23 ayat 24, Pak. Tolong baca lebih keras lagi. Imamat yang tadi. Imamat 23 ayat 24. Imamat 23 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada orang Israel begini. Dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Yes, amin. Ini Tuhan sendiri yang ngomong kepada Musa. Kenapa? Waktu bangsa Israel setelah dibawa keluar dari Mesir masuk ke padang gurun. Tujuan pertama sebenarnya bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Makanya mereka dikasih aturan. Karena udah terbiasa, banyak udah ratusan tahun udah diperbudak oleh Mesir. Kira-kira kalau orang atau suatu keluarga, suatu bangsa diperbudak lebih dari 100 tahun, melekat erat nggak sampai ke tulang sumsumnya itu budaya Mesir? Sangat. Jangankan 100 tahun. Kita aja nih, kita ya, umat Tuhan yang sudah keluar dari gelap masuk ke dalam terangnya Tuhan. 1 tahun aja kita diperbudak dosa terus menerus, pasti melekat. Pasti ada sisa yang dibawa. Apalagi ini 400 tahun. Makanya Tuhan selalu ingatkan mereka untuk melakukan ini, untuk melakukan itu, untuk menguduskan mereka. Demikian juga kita umat Tuhan. Tapi kita nggak perlu lagi seperti mereka karena ada satu pribadi yang sudah menguduskan kita sekali dan selama-lamanya. Kristus Yesus. Amin. Lanjut. Jadi pengertian hari makna dari Rosh Hashanah, 1, hari meniup serunai dari tanduk domba. Tadi sudah dibacakan ayatnya ya. Itu juga disebut peristiwa Akedah. Makanya kalau Bapak Ibu lihat orang pada perayaan Rosh Hashanah, bahkan di beberapa persekutuan yang saya lihat, mereka meniup apa namanya itu? Yang kayak tanduk itu loh, shofar, nama bang kamu tuh. Iya. Mereka mengikuti tradisi Yahudi ini. Buat kita gereja Tuhan nggak apa-apa kalau mau shofar juga, tapi bukan suatu keharusan Bapak Ibu. Jangan buat suatu peristiwa menjadi satu hukum atau legalisme dalam kehidupan kita orang percaya. Sebab begitu kita bawa suatu event ke dalam hidup kita sebagai gereja Tuhan menjadi hukum dan legalisme, saudara langsung membawa diri saudara di bawah hukum. Oke, yang kedua, hari bersorak ini jadi berubah jadi hari bersorak. Coba satu orang bacakan Bilangan 10 ayat 5 dan 6. Jadi saya kasih tahu dulu latar belakangnya, nanti saya kaitkan dengan gereja Tuhan, saudara dan saya, Bapak Ibu. Bilangan 10. Ayat 5 dan 6 yang sudah ketemu, katakan amin. Dan tolong bantu saya dibaca. Bilangan 10 ayat 5 dan 6. Bilangan 10 ayat 5 dan 6, demikian firman Tuhan. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Yes. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Ya, jadi pada peniupan shofar atau trompet ini itu juga merupakan suatu kayak kode, ya. Jadi ketika ditiup, oh ini harus berangkat. Jadi itu kayak semacam kode buat bangsa Israel. Buat kita umat Tuhan, ketika malaikat meniup sangkakala, shofarnya malaikat lebih hebat daripada shofarnya dari tanduk kambing. Itu kode buat kita. Artinya kita mau lihat langsung dalam sekejap mata, zep, bersama-sama dengan Kristus. Amin. Itu kaitannya buat kita gereja Tuhan. Di perjanjian lama, bangsa Israel meniup shofar dari tanduk kambing. Kita gereja Tuhan pada saat malaikat meniup shofarnya surga, yang bunyinya lebih dahsyat dari tanduk kambing, shofar tanduk kambing. Kita gereja Tuhan yang seperti 5 gadis bijaksana, yang telinga rohaninya selalu dengar sama Tuhan, dalam sekejap mata, in the twinkle eyes, diubahkan. Saya sudah ajarkan di pengajaran Preacher and Second Coming, ya.
Satu ayat lagi, Bapak Ibu yang sudah ketemu, Yosua 6 ayat 5. Yosua 6 ayat 5, luar biasa kalau saya baca. Yosua ayat 6 Ayat 5. apabila ayat 5 apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Iya, jadi ini juga lihat, perhatikan. Bunyi sangkakala atau shofar juga ada maksud Tuhan ketika dibunyikan panjang, pendek, laut kencang atau tidak. Waktu Tuhan menyuruh mengelilingi Yeriko, sebab itu luar biasa loh, belum ada tercatat dalam sejarah manapun suatu tembok yang hebat. Tembok Yeriko lebih tebal dari tembok Great Wall. Bisa runtuh oleh shofar dan nyanyian. Ya. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka harus seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Demikian juga, ini adalah hakikat atau bayangannya kita yang mau rapture. Pada saat nanti malaikat Tuhan meniupkan shofarnya surga, bunyinya panjang, dan orang-orang Kristen, gereja Tuhan, sesuai dengan 5 garis bijaksana mendengar, itu langsung bersorak loh. And in the twinkle eyes diubahkan seperti Kristus. Yang imamat 23 ayat 24 tadi sudah ya. Kita sejenak tahu latar belakangnya supaya kita tahu mana hakikat, mana bayangan, mana hakikat, mana bayangan dari perjanjian lama, mana hakikat yang kita hidupi. Iya, Pak. Juga Rosh Hashanah artinya Yom Teruah sebagai Rosh Hashanah. Keluaran 12 ayat 2. Oh haleluya, ini suara saya pulih. Kemarin kita waktu di Menara Doa masih ingat Gabriel dan Taliban, suara saya udah hampir habis, tapi hari ini lihat saya memberitakan firman Tuhan. Puji Tuhan, suara saya pulih. Dahsyatnya tuh. Keluaran 12 ayat 2 yang sudah ketemu katakan sudah, dan tolong bantu saya dibaca. Ayo Bapak Ibu yang sudah ketemu, baik yang di Zoom maupun yang ada di Menara Doa, yang sudah ketemu katakan sudah, dan tolong bantu saya dibaca. Siapa yang mau? Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Amin. Jadi perayaan ini, peristiwa inilah dibuat menjadi suatu ketetapan turun-temurun menjadi bulan baru buat umat Tuhan. Amin. Nah, itu sekilas sejarahnya atau latar belakang Rosh Hashanah. Nah, bagaimana kita menyikapi sebagai gereja Tuhan? Mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Gereja Tuhan dan arti Rosh Hashanah. Oke? Kita buka Yohanes 3 ayat 16. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kalau bukan karena Kristus, kita semua masih berada di bawah hukum Taurat. Yohanes 3 ayat 13, saya bacakan ya buat kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia, Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan baik-baik. Bangsa Israel, sampai hari ini loh ya, kecuali bangsa orang-orang Yahudi yang sudah bertobat dan percaya Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga orang-orang Kristen yang masih hidup di bawah hukum Taurat, mereka itu di bawah hukum perhambaan dosa. Ya, makanya pada masa perjanjian lama begitu banyak upacara ritual dilakukan. Itu sebenarnya bayangan menyambut sang Juru Selamat sejati yang sekali mengorbankan tubuhnya, mengorbankan dirinya untuk selama-lamanya. Maka Yohanes 3 ayat 16, semua orang percaya harus ingat itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang, siapa aja deh, setiap orang, enggak dikatakan setiap orang Batak, atau setiap orang Ambon yang percaya, enggak. Setiap orang yang percaya padanya.
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Kenapa orang perlu menerima Yesus? Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Yang sudah ketemu katakan amin dan tolong dibantu baca. Amin. Karena semua orang telah berbuat dosa. Oke, sebentar Pak. Sebagian orang atau semua orang kata firman Tuhan? Semua orang. Artinya siapapun. Mau dia kelihatan suci banget, banyak amal, banyak berbuat baik. Firman Tuhan bilang, telah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu, kita semua jangan coba menghakimi orang lain hanya karena dosanya cuma nipu, cuma bohong dikit. Si A dosanya berzina, bercabul, merasa dia lebih suci. Enggak. Dosa kecil, dosa besar di hadapan Tuhan sama. Semua orang sudah jatuh dalam dosa. Lanjut, Pak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yes. Apa yang hilang ketika orang jatuh dalam dosa? Apa yang hilang dari Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa? Ketika Tuhan mengatakan kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Pasti mati ya. Tapi kan nggak langsung begitu dimakan mati kan. Butuh waktu berapa ratus tahun lagi mereka baru mati kan secara fisik. Tapi begitu dimakan buah itu instan, pada saat dia makan buah itu kematian rohani. Jadi apa yang hilang ketika seseorang jatuh dalam dosa? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah. Makanya kalau saudara hidup dalam pengurapan, saudara akan tahu loh, bobot pengurapan di atas saudara, kalau saudara terus-menerus jatuh dalam dosa, itu akan pelan-pelan makin dikit, makin dikit. Sebab pengurapan selalu disimbolkan oleh minyak di firman Tuhan. Dan minyak, kalau saudara belajar, itu selalu ada yang namanya viscosity. Ada yang tahu viscosity? Kekentalan. Setiap minyak ada kekentalannya. Makanya kalau misalkan motor, mobil, isi ganti oli katanya. Kenapa harus ganti oli? Udah itu banget, olinya udah berat. Udah kental banget. Udah nggak bisa lagi dia ituin mesin. Sama seperti kita, manusia roh kita ini adalah mesinnya Allah. Yang perlu diperbaharui viscosity minyak. Makanya dikatakan di firman Tuhan di Matius, gadis 5 bijaksana itu mereka penuh dengan minyak. Manusia rohnya penuh dengan minyak dan pelitanya bercahaya. Ada firman. Kalau orang Kristen, seseorang orang Kristen yang manusia rohnya penuh dengan firman Tuhan dan pelitanya manusia rohnya penuh dengan minyak, orang itu sangat bisa, sangat peka, sangat sensitif dengan Tuhan. Bukan saya yang bicara loh, firman Tuhan. Nggak ada ya yang keluar dari mulut saya di luar dari konteks firman Tuhan ya. Jadi kalau saudara terus-menerus mengizinkan hidup saudara jatuh dalam dosa, kemuliaan Tuhan lama-lama hilang. Nanti pada waktu tertentu setan masuk tanpa kita sadari. Cuma begitu dia keluar, semua orang tahu pada waktu pelepasan. Oke. Berikutnya Roma 5 ayat 19. Gabriel tolong baca dengan keras buat kita semua. Roma 5 ayat 19. Supaya kita paham posisi kita sebagai gereja Tuhan ya. Roma 5 ayat 19. Jadi bukan jika. Tidak taatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua menjadi orang benar. Oke, jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang. Siapa itu? Adam. Adam pertama. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Gara-gara Adam jatuh dalam dosa, saudara dan saya otomatis lahir dalam dosa. Ini loh firman Tuhan yang ngomong. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Siapa itu? Kristus. Semua orang menjadi orang benar. Makanya orang yang di dalam Kristus, ia menjadi orang benar. Orang yang dibenarkan. 2 Korintus 5 juga berkata, barang siapa di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Amin. Jadi saudara dan saya yang sudah dalam Kristus, pegang itu. Saudara bukan lagi mewarisi DNA-nya si Adam. Yang sekarang sedang gencar-gencarnya mau dirusak. Dan sudah dirusak sebenarnya.
dan mencoba gereja Tuhan untuk merusak juga DNA Kristus yang ada dalam kita. Sejak saudara dan saya lahir baru, DNA saudara, DNA-nya Kristus. Bukan DNA Adam. Amin. Firman Tuhan yang ngomong, bukan Pak David yang ngomong. Ayat berikutnya, Roma 6, ayat 18. Saya kalau jebakan banyak sekali loh, cuma saya berpikir dari tadi malam nih saya kita hikmat Tuhan segini aja udah cukup ya. Untuk kita yakin kita siapa di dalam Kristus sebagai gereja Tuhan. Roma 6 ayat 18, Pak. Roma 6 ayat 18 demikian firman Tuhan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Haleluya. Tuh katanya, kamu telah dimerdekakan. Siapa yang merdekakan kita? Kristus dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kristus memerdekakan saudara dan saya dari hamba dosa, hamba hukum Taurat. Karena semua orang yang berada di bawah hukum Taurat gak bisa hidup kudus. Otomatis pasti hidup di bawah dosa. Otomatis pasti hidup dalam kutuk. Makanya orang Kristen yang sudah dibebaskan, terus mau dipenjara lagi, terus jangan ngajak orang lain deh. Jangan ngajak anggota Singa Yehuda. Anggota Singa Yehuda sudah mengerti siapa mereka dalam Kristus. Jangan mau diperhamba lagi. Orang dikatakan loh, kamu ini telah dimerdekakan loh dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Masa mau lagi diperhamba? Oh, enggak. Galatia 1 ayat 6 dan 10. Ayo, Gabriel lagi. Kita belajar firman Tuhan hari ini supaya manusia roh kita kenyang, amin. Galatia 1 ayat 6 dan 10. Bukan ayat 6 sampai 10 ya, ayat 6 kemudian ayat 10. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Ayat 6 dan 10. Jadi ayat 6 kamu baca terus ayat 10. Ayo nah. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah meninggalkan kamu. Memanggil, masa meninggalkan. Tuhan gak pernah ninggalin kita, Gabriel. Memanggil kamu dan mengikut suatu Injil lain. Oke. Ini kamu kalau jangan gugup. Kalau gugup jadi salah bacanya. Aku heran loh. Paulus berkata kepada jemaat di Galatia ketika jemaat itu mulai bertumbuh, mulai banyak, tapi mulai masuk pengajaran-pengajaran sesat. Sama seperti Singa Yehuda nih, udah mulai bertumbuh, masuk nih pengajar-pengajar sesat nih. Aku heran loh, bahwa kamu begitu lekas berbalik lah daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus, oleh kasih karunia Kristus loh katanya. Tidak dikatakan oleh hukum Taurat. Ngapain? Oleh kasih karunia Kristus. Setelah apa akan? Telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Sebenarnya bukan Injil. Itu yang sering di grup tuh. Yang inilah, itulah segala macam. Makanya kalau orang nih dengerin ya. Kalau orang nggak kuat dalam kebenaran firman Tuhan, mau dia urapannya setebal apapun, cepat tersesat. Gampang tersesat. Makanya jangan pernah mengandalkan urapan. Saya percaya urapan. Karena saya pun kalau tanpa urapan nggak bisa memberitakan firman Tuhan, nggak bisa melayani orang. Tapi kalau hanya mengandalkan firman Tuhan tanpa tahu fondasi firman Tuhannya, setan bisa bekerja di balik urapan. Itu yang bisa bikin orang tuh merasa dia ngelihat Tuhan, ngelihat malaikat, dapat kewahyuan, tapi nggak ada dasar kebenaran firman Tuhan, ya makanya jadi asbun alias asal bunyi. Yesus katanya lahir di Papua. Hitam dong, kayak orang Papua. Papua di Israel. Iya, Papua katanya di Israel. Terserah, saudara mau ikut gila, tapi saya nggak mau ikut-ikutan gila loh. Sebab saya tahu dasar kebenaran firman Tuhan. Dari perjanjian lama, dari Musa sampai Yesaya menubuatkan Yesus lahir di Bethlehem. Nggak pernah dikatakan dia mau lahir di Papua, di Sorong, di Manokwari. Itu seperti yang dibagikan Pak Supi tadi tuh di grup tuh. Jangan heran, jangan gampang heran terhadap orang yang berkancang pada penglihatan beribadah sebenarnya kepada malaikat, bukan kepada Tuhan. Jadi jangan heran, ada orang Kristen, mereka lebih menyembah malaikat daripada Tuhan Yesus. Akhirnya tersesat, dibawa ke alam roh dimensial iblis. Ngelihat ini, ngelihat itu, tapi nggak ada bukti dukungan firman Tuhan.
Makanya saya hati-hati sekali karena biar bagaimana tanggung jawab saya untuk kasih makan firman buat anggota Singa Yehuda. Makanya saya kupas kebenaran firman Tuhan satu persatu supaya kita gak mudah disesatkan. Ayat 10-nya, nah, ayat tolong. Jadi bagaimana sekarang? Ada kamu cari kesukaan? Adakah ku cari, bukan kamu. Aduh, kamu udah minus berapa sih? Adakah Ku cari bukan kamu. kesukaan? Adakah ku coba bertemu kepada manusia? Kiranya aku masih mau mencoba kepada manusia, maka Aku maha bagus. simple, sesimpel itu ya saudara untuk mendeteksi nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar firman Tuhan yang benar. Kuncinya ini loh. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Makanya kalau saya ngajar, saya nggak coba mengentertain, menyenangkan orang dengan pendapat dan filsafatnya dia. Saya berpatok pada kebenaran firman Tuhan. Sebab kalau hamba Tuhan yang benar mencoba menyenangkan semua orang, dia bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang benar dia hanya fokus menyenangkan Kristus dan memberitakan Kristus sesuai dengan firman-Nya. Enggak coba-coba menyenangkan orang supaya terimpresi, enggak. Amin. Lanjut. Galatia 3 ayat 13. Gabriel lagi deh, supaya dia sekalian belajar baca firman Tuhan, gak buruk, gak salah. Ya. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari tutup hukum Taurat dengan darah menjadi tutup karena kita. Sebab ada tertulis, tertutuklah orang yang digantung pada kayu. Wah, haleluya. Lihat kalimatnya. Tanda seru tuh akhirnya. Kristus telah menebus kita loh dari hukum Taurat. Bapak Ibu, dengar. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Saya ulang ya. Bapak Ibu di Singa Yehuda, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan apa? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dia jadi kutuk di Kalvari gara-gara saya dan saudara. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus sudah menaruh dirinya dong. Jadi kutuk atas dosa saudara dan saya. Kok mau lagi sih dibawa kepada perhambaan hukum dosa dan Taurat? Jadi kalau ada orang percaya yang udah dimerdekakan oleh Kristus, terus mau lagi dia masuk penjara. Kira-kira kata apa yang cocok buat kita kasih buat orang tersebut? O2N. O-on. Galatia 4 ayat 29. Haleluya. Galatia 4 ayat 29, demikian firman Tuhan. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Ya, tetapi seperti dahulu dia, siapa itu? Ismail. Yang diperanakan menurut daging kan, akibat percabulan Abraham dengan Hagar. Si Sarah kan nggak sabar nih terima janji Tuhan. Padahal Tuhan udah ngomong melalui malaikat yang berkunjung mengunjungi mereka. Tahun depan pada hari ini, tanggal ini, saat ini kamu akan hamil. Sarahnya nggak percaya. Makanya banyak orang Kristen udah jelas Tuhan ngomong audible loh sama dia. Bisa lo nggak percaya. Sarah tuh buktinya tuh. Malaikat dalam rupa manusia mengunjungi mereka. Ngomong pada mereka, menyampaikan pesan Tuhan. Sarahnya nggak sabar. Udahlah dari hambaku aja lah. Keturunan tuanku Abraham. Si Abraham disuruh begitu. Jangan kan disuruh. Laki-laki nggak disuruh aja pengen. Udah kamu tidurin aja hambaku Hagar. Supaya kita dapatkan anak. Langsung si Abraham. Kesenangan dia. Lumayan. Tapi lihat akibatnya. Akibat kesalahan si Abraham nih ya. Selalu bermusuhan antar keturunan yang dari daging dan keturunan yang dari roh. Tetapi seperti dahulu dia, Ismail yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh, yaitu Ishak. Demikian juga sekarang ini.
Orang-orang Kristen yang hidup dalam roh, yang dipimpin oleh roh Tuhan, pasti dianiaya oleh Kristen-Kristen daging. Jadi kalau saudara hidup dipimpin roh sesuai dengan Roma 8, otomatis pasti dimusuhi Kristen kedagingan. Pasti difitnah ini itu loh. Karena itu sudah terjadi sejak dahulu dan dikatakan firman Tuhan. Jadi jangan heran ya, kalau saudara hidup dalam pimpinan roh Tuhan, saudara pasti akan dikontradiksi oleh Kristen-Kristen daging. Makanya kalau orang yang dipimpin roh Tuhan, dengarin suara Kristen daging, sekedar aja. Karena pendapatnya, thoughts-nya, ide-idenya pasti keluar dari daging, bukan dari roh Tuhan. Ayat terakhir, tapi banyak banget ayatnya, tapi segini aja udah cukup buat kita mengerti posisi kita sebagai gereja Tuhan yang sudah dimerdekakan dari hukum Taurat. Amin. Mau nggak kira-kira nih Gabriel, misalkan kamu nih di penjara nih 10 tahun, terus ada orang yang nggak bersalah secara hukum membebaskan kamu, seneng nggak? Ya seneng dong. Tiba-tiba kamu tanpa Bu, Mas, datang lagi ke penjara, minta di penjara. Itu kira-kira gimana tuh? On kan? Nah, demikian orang Kristen. Udah dibebaskan dari hukum Taurat, dosa dan perhambaan, masuk sendiri ke penjara. Makanya, ya, anggota Singai Muda ini ya, saya ingatkan ya, jangan on. Udah merdeka di dalam Kristus kok masih mau dipenjarakan oleh hukum dan legalisme. Ayat terakhir Pak Diman, bantu saya. Galatia 5 ayat 4. Haleluya. Galatia 5 ayat 4, demikian firman Tuhan. Kamu lepas dari Kristus. Apa? Kamu lepas dari Kristus. Kalau apa? Kalau ngapain? Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Oh, dahsyat. Ulangi Pak, yang 2 kalimat itu. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Lanjut. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jelas nggak ini Bapak Ibu? Jelas banget ya. Jadi kalau orang berharap kepada hukum Taurat, mencoba hidup dengan hukum Taurat sehari-hari, walaupun mulutnya berkata Yesus adalah Tuhan, orang tersebut lepas loh dari Kristus. Bukan saya yang ngomong Bapak Ibu, ini firman Tuhan di Galatia. Seseorang akan lepas dari Kristus kalau dia mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Halo? Iya. Betul. Makanya jangan mau lagi diperhamba oleh hukum Taurat dengan membuat hukum dan legalisme. Kalimat terakhirnya lihat nih, kamu hidup di luar kasih karunia, alias kalau orang Kristen walaupun mulutnya berkata Yesus Tuhan, tapi dia menghidupi dan mencoba hidup di bawah hukum Taurat dan legalisme, orang tersebut bukan milik Kristus dan lepas dari Kristus. Makanya hidupnya penuh dengan dosa dan kesalahan. Orang nggak ngelihat, tapi Tuhan tahu. Firmannya nggak mungkin bohong dong. Firman Tuhan ya dan amin. Amin. Ini belum saya bahas loh. Saya ambil dari kitab Roma, saya ambil dari kitab lain. Dari berapa ayat ini aja lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 8 ayat. Udah celik banget nih mata kita nih. Kita tahu siapa kita dalam Kristus sebagai gereja Tuhan. Amin. Apalagi kalau saya bahas sampai puluhan ayat. Gigit jari itu orang-orang yang mencoba menarik saudara dan saya masuk ke dalam hukum perhambaan. Jadi bagaimana kita menyikapi gereja Tuhan perayaan Rosh Hashanah ini? Kita merayakan Rosh Hashanah ini bukan lagi seperti bangsa Israel atau orang-orang yang di bawah hukum Taurat merayakan. Dengar baik-baik. Kita gereja Tuhan yang sudah dimerdekakan dari hukum Taurat, kita tidak merayakan Rosh Hashanah seperti orang yang masih hidup di bawah hukum Taurat merayakan. Kita merayakannya to glorify Jesus Christ. Makanya sorakan kita, terompet yang kita tunggu adalah bunyi terompet sangkakala malaikat Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu masih ingat pengajaran saya, Rapture and Second Coming, begitu malaikat Tuhan meniupkan sofarnya surga, hanya orang-orang yang tercatat dalam kitab kehidupan
dan yang sesuai dengan 5 garis bijaksana akan mendengarnya. Makanya orang yang tertinggal ya nanti ada banyak orang hilang loh. Baru si elit global melancarkan agenda terakhirnya, yaitu apa tuh? Hologram teknologi. Khotbah saya selalu berkaitan satu dengan yang lain supaya Bapak Ibu belajar dan tahu posisi saudara di dalam Kristus, tahu siapa saudara dalam Kristus, tahu saudara gereja Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya jadi berkatnya supaya kita tahu siapa kita dalam Kristus dan siapa kita sebagai gereja Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa sebentar. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang agung dan mulia. Tidak ada nama seagung namamu Tuhan. Dan tidak ada nama semulia namamu Tuhan. Oleh karena namamu, kami semua dilayakkan memanggil Bapamu, Bapa, Abah. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena pendeta, bukan karena hukum Taurat yang kami lakukan, karena darah yang tercurahkan di Kalvari. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang dibukakan pada hari ini Tuhan. Biar hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus mencelikkan mata rohani setiap kami yang mendengarnya. Supaya kami paham siapa kami di dalam Kristus, siapa kami sebagai gereja Tuhan. Bahwa kami bukanlah orang-orang yang hidup di bawah hukum kutuk, dosa, dan perhambaan. Tetapi kami hidup bawah kasih karunia. Karena kasihnya Kristus yang sudah memerdekakan kami. Hamba materaikan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya break sebentar Bapak Ibu. Nanti Pak Diman dan Gabriel memberikan beberapa pengumuman penting tentang pelayanan bulan Oktober yang kita bahas kemarin di Menara Doa ya. Ya, salam semuanya. Diberkati firman. Saudara diberkati dengan firman Tuhan yang barusan disampaikan oleh Bapak David Manalu. Puji Tuhan. Sekedar untuk informasi di bulan Oktober, kita akan melayani 3 tempat ya. Yang pertama di awal di tanggal berapa? Tanggal 9 ya. Iya, bulan Oktober tanggal 9 kita akan melayani di bantaran rel kereta seperti biasa ya, dan akan memberikan paket sembako 100. Dan seperti yang sudah sebelumnya ada yang baju yang layak pakai yang dikirim oleh saudara-saudari, dan kita masih tahan untuk berkelanjutan nanti ke depannya. Dan terima kasih atas sumbangannya. Dan setelah itu di tanggal pertengahan di para pemulung dan dari berbagai profesi sebenarnya, pemulung dan pengamen ya, di kolong jembatan di Kampung Melayu. Dan berikutnya di minggu terakhir di bulan Oktober di rumah singgah yang barusan minggu lalu ya kita kunjungi. Jadi puji Tuhan, pelayanan kita ini sudah lumayan banyak pelayanan yang Tuhan taruhkan ya. Lebih tepatnya pelayanan yang Tuhan taruhkan, karena saya percaya pasti kalau Tuhan yang membuka pelayanan ini untuk kita, akan banyak jiwa yang dimenangkan dan banyak diri yang memberikan diri untuk dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demikian saudara-saudara. Dan selanjutnya ada besok, kalau ada yang mau ikut di sekitar Jabodetabek, akan ada ibadah Pak Yeremi Tembi ya, jam 5 ya di Sunter. Ya, kalau mau bareng dengan Sungai Yuda boleh. Betul, kalau barengan dengan Sungai Yuda boleh, atau dari rumah masing-masing boleh juga ya. Oke, itu untuk informasi atau pengumuman sejenak akhir pekan ini. Semoga apa yang dibagikan atau disampaikan oleh Pak David Manalu tentang firman Tuhan yang barusan kita dengar menjadi kekuatan buat kita semua, dan kita diberikan kekuatan oleh Yesus Kristus untuk hidup di dalamnya. Haleluya, puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak David Manalu. Terima kasih Pak Diman. Luar biasa. Terima kasih Pak Diman. Baik, sebelum kita tutup dalam doa ibadah kita, mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan sesuatu, silakan.
Amin. Haleluya. Kiranya semua pengajaran yang sudah diajarkan melalui saya, kita bisa implementasikan dalam hidup kita dan lihat buah-buahnya ke depan. Ya, kami 2 tahun lagi ini kita lihat buah apa yang kita ajarkan dari hidup. Jadi kita nggak cuma ngomong. Haleluya. Satu pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak dimaklumi. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak dimaklumi. Yesus, Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, oh, Kau saja yang layak, Kau layak dimaklumi. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, oh, Kau saja yang layak, Kau layak dimaklumi. Yesus, Kau Tuhan, Kau layak dimaklumi. Yesus, Kau Tuhan, what can I say? Kau layak dimaklumi. Yesus, Kau Tuhan. Sebelum doa berkat, saya mau bersyukur dan berterima kasih atas jamahan Tuhan buat Pak Freddy. Saya lihat hari ini beliau ada di Zoom. Terima kasih Tuhan Yesus atas pemulihan yang kau berikan buat Pak Freddy. Kiranya Pak Freddy akan terus pulih sampai 100% kembali pulih dan bisa kembali bersama-sama tim SD Pusat untuk melayani orang-orang yang terbuang di jalanan sana. Tuhan Yesus memberkati Pak Freddy ya. Mari Bapak Ibu, kita tengadahkan tangan kita di hadapan Bapa di surga. Kasih setia Tuhan, kasih setia Bapa di surga, dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang berbaik. Haleluya, amin. Memuji kebesaran, ajar kau Tuhan, ajar
Kau ya Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, memuji kebesaran yang ajaib Tuhan, ajaib Kau ya Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji-Mu ya Allah, memuji kebesaran ajaib Kau Yesus Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan.